Salam saudara dikasih Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 dengan judul perikop Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan lakukan ibadah lewat Facebook Live, biar kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan membimbing dan menolong kehidupan kami Tuhan. Jemaatmu, anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing mau menaikkan pujian bersama-sama Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja di atas kami dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang baik buat kita sekalian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ulang dan pertama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Awal kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
selalu berada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela
buat pagi yang indah ini buat kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, akan menguatkan kami, menyegarkan iman kami, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun ada suatu hal yang ingin saya sampaikan. Dalam ibadah raya kita, ibadah raya itu tidak hanya kita berbicara tentang secara bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan, tetapi secara bersama-sama juga kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ini makna dari ibadah raya kita. Juga mungkin kalau Bapak Ibu terbeban untuk membawa persembahan, bawalah persembahan. Karena suatu unsur ibadah itu adalah janganlah datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan melalui Facebook Live ini, Bapak Ibu saudara-saudari bisa berinteraksi dengan kami di sini. Bagaimana caranya? Yaitu ketik permohonan doa bisa diminta di situ. Nanti ada yang bertugas di sini, mereka akan mencatat pada selesai khotbah saya akan berdoa bagi permohonan doa-doa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan setelah itu kita akan menaikkan doa berkat bersama-sama. Baik, jadi jangan ragu-ragu diketik, kita bisa berinteraksi bersama-sama. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, yang bertugas megang ya monitor, mereka sudah bisa melihat ungkapan hati dari Bapak Ibu saudara-saudari, diketik di Facebook Bapak Ibu saudari masing-masing ya. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca ayat ke-13 sampai ayat yang ke-22. Kita akan renungkan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang kita baca ini adalah kisah ketika Yesus Kristus sangat marah sekali ketika dia melihat bait Allah digunakan untuk berdagang, untuk jual beli. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu di dalam kemarahannya Yesus, karena melihat praktek-praktek agama yang demikian dibelokkan, praktek-praktek agamawi disesatkan, dijadikan ajang bisnis, dijadikan ajang usaha, sehingga esensi dari tempat ibadah tersebut hilang. Unsur-unsur kerohanian di dalamnya menjadi hilang. Dan ini yang sungguh mengecewakan Yesus. Kenapa kisah ini saya ingin angkat pada saat-saat kita sekarang ini? Saat-saat ini kita pun juga sedang ditantang oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.
ketika praktek-praktek keagamaan kita terhalang, bait suci kita tidak bisa kita gunakan untuk kita kumpul bersama-sama. Esensi apa yang kita pelajari di sini? Karena itu mari kita lihat. Yesus menantang. Dan Yesus juga ditantang oleh orang-orang ini. Orang-orang ini berkata, apa hakmu untuk mengusir kami? Apa hakmu? Yesus adalah orang awam. Dia bukan pengurus bait Allah. Pengurus bait Allah itu kaum Lewi. Dan Yesus dia berasal dari suku Yehuda. Dia bukan seorang imam. Karena itu, Yesus sendiri yang berkata, dia katakan, robohkanlah bait Allah ini. Runtuhkanlah tempat ibadah ini. Maka Yesus akan mendirikannya dalam 3 hari. Makna dalam 3 hari, Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang pusat kerohanian bagi orang Kristen. Inti kerohanian dari orang Kristen, yaitu apa? Kematian dan kebangkitan dia, yang menjadi inti daripada iman kita. Dalam tempo 3 hari, kematian dan kebangkitannya, itu yang menjadi sentra kerohanian kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi sekarang, kita pun juga sedang meruntuhkan bait Allah ini. Kita sedang meruntuhkan gereja kita. Tetapi yang kita runtuhkan bukan keimanan kita, tetapi hanya tempat kita ibadah. Bagaimana kita beribadah? Kita mengalami suatu hal perubahan yang besar sekali. Perubahan yang besar terjadi di sekeliling kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama akibat coronavirus ini. Kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, secara jasmani berkumpul. Tetapi bukan berarti kalau kita beribadah secara online, makna kerohanian ini luntur. Justru pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ini bagi kita semua. Yesus tidak berbicara dari segi fisik. Dia tidak berbicara dari segi agamawi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru menekankan berbicara dari segi kerohanian. Karena itu tepatlah hari ini kalau kita bahas. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4. Pada ayat yang ke-23. Dengan tegas dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita adalah penyembah-penyembah. Dan Allah menghendaki, Bapa menghendaki bagi kita penyembah-penyembah yang benar. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kalau kita renungkan ini, kaitannya dengan ketika Yesus menghancurkan pedagang-pedagang di bait Allah. Yesus ingin menghancurkan praktek-praktek agamawi seperti itu. Mungkin tentang spiritualitas dan agamawi ini saya akan bahas secara pelajaran, karena ini sangat dalam sekali kita lihat. Memang di dalam kehidupan setiap sesuatu agamawi di dalamnya ada spiritualitasnya. Spiritualitas akan mendorong agamawi timbul. Agama-agama itu timbul karena spiritualitas. Karena itu tepatlah ada seorang teolog, dia mengatakan demikian, bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mendirikan agama Kristen. Betul, Tuhan Yesus Kristus tidak mendirikan agama Kristen. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia membangun spiritualitas kekristenan. Spiritualitas kekristenan inilah yang melahirkan agama Kristen. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Memang cara saya berpakaian pun ini adalah berpakaian secara agamawi. Saya menggunakan apa yang disebut namanya cleric collar, yaitu ini kerah pendeta. Saya menggunakan simbol salib yang agamawi. Salib ini adalah suatu agamawi, tetapi ini berasal dari spiritualitas saya, bahwa Kristus telah mati bagi saya. Jadi simbol-simbol agamawi yang saya pakai ini semua berasal dari spiritualitas saya. Karena itu, spiritualitas inilah yang melahirkan agamawi. Karena itu, kalau praktek agamawi kita yang hanya berubah, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu gentar. Spiritualitas kita masih utuh.
Kita masih bisa menyembah Allah secara bersama-sama. Kita menyembah Dia. Seperti Yohanes katakan, bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah, yaitu orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh itu artinya sungguh-sungguh roh kita yang percaya kepada Yesus kita tuangkan dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam imajinasi kita, dalam segala keberadaan fisik kita. Kita sungguh-sungguh sujud kepada Dia. Memang sangat sulit bagi kita untuk betul-betul menaklukkan diri kepada Kristus ketika kita dalam kondisi gagal, kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi kuat. Kita merasa tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Kita begitu sombongnya. Tubuh kita, jasmani kita begitu sombong. Dan kita sulit sekali untuk menyembah Allah dalam roh. Tetapi ketika dalam situasi ketakutan yang menekan seperti sekarang ini, ya, ketakutan menyerang seluruh dunia. Kepanikan menyerang seluruh dunia. Semua orang takut. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, banyak komentar-komentar di sosial media sampai mengatakan bahwa tiap detik kita lagi sedang menuju ajal kita. Sungguh hal yang menakutkan. Justru di tengah hal-hal menakutkan inilah, marilah kita tingkatkan kerohanian kita. Kita sadari kehidupan kita bahwa kita manusia yang lemah. Kita tidak berdaya. Roh kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu tepatlah apa yang Mazmur katakan. Dalam Mazmur pasal 51 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 51. Pada ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Menyembah dalam roh itu artinya kita sungguh-sungguh menghancurkan hati kita. Kita sungguh-sungguh bersujud kepada Tuhan. Dan saya mengatakan inilah momen yang tepat bagi kita. Karena keangkuhan kita, kesombongan kita sebagai manusia sedang dihancurkan oleh alam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, coronavirus bukanlah suatu hukuman. Coronavirus bukanlah suatu hal-hal yang bersifat keagamaan. Tetapi coronavirus ini adalah masalah kemanusiaan. Dia menyerang semua orang dari agama apapun juga kita terkena masalah yang sama. Apakah kita kaya atau miskin, kita kulit putih atau kulit hitam, kita menghadapi permasalahan yang sama. Masalah coronavirus adalah masalah kemanusiaan, sungguh masalah kemanusiaan. Karena itu kemanusiaan kita sedang dihancurkan. Kebanggaan kita akan agama sedang dihancurkan. Apa yang kita banggakan dari gedung gereja kita, apa yang kita banggakan, semua menjadi kosong dan hancur. Tetapi hari ini kita tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya sisa hati kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Hari ini datanglah kita bersama-sama kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur. Kita sujud. Karena kita harus berserah dengan sungguh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita hanya bisa berharap dengan kekuatan daripada Dia. Pertolongan daripada Dia. Inilah ibadah kita yang sejati. Dan Allah menghendaki kerendahan hati. Allah menghendaki hati yang remuk. Allah menghendaki hati yang hancur. Jiwa yang luluh lantap datang kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini tanggalkan kesombonganmu. Jangan kau berkata, aku punya segala-galanya. Aku tidak butuh Tuhan. Salah Bapak, Ibu, saudara-saudari. Inilah waktunya. Engkau butuh Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Engkau butuh perlindungan daripada Tuhan. Engkau butuh campur tangan daripada Tuhan. Jangan kita sombong lagi. Jangan sombong lagi. Hancurkan kesombonganmu. Apa yang kau banggakan dari hidupmu? Apa yang kau banggakan? Tidak ada yang bisa menolongmu. Tidak ada yang mampu menolongmu. Dan hanya Tuhanlah tempat harapan, tempat sandaran. Karena itu biarlah damai sejahtera Tuhan akan turun atasmu. Ketika orang-orang yang remuk hati, orang yang hancur hati, dia mencari wajah Allah. Allah tidak akan memandang hina.
dalam Mazmur 51 ayat 9 ayat 17 yang kita baca. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Yang ingin Allah sampaikan adalah, marilah kita menyembah Dia bukan hanya dalam roh tetapi dalam kebenaran. Ketika kita berbicara tentang kebenaran seperti ini, ya, maka kita ingat di dalam Yohanes pasal 4, ya, yang telah kita lihat bersama-sama, bahwa di situ menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, apa kaitannya dalam kebenaran ini? Yohanes pasal 14 ayat 6 yang seperti kita ketahui bersama. Mari kita lihat bersama. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya di dalam peribadatan kita, spiritualitas kita, kerohanian kekristenan, itu berbicara bagaimana roh kita sujud dan menyembah kepada Dia. Dan juga kita dalam kebenaran. Apa kebenaran? Kebenaran ini adalah Yesus Kristus. Dialah sang firman itu. Dialah kebenaran yang sejati. Karena itu ketika kita datang menyembah Bapa, kita menyembah dengan hati yang remuk dan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika spiritualitas kita bangun dalam roh dan kebenaran seperti ini, maka tindakan agamawi itu pun dibutuhkan. Tindakan agamawi dibutuhkan. Bukan agamawi tidak perlu. Agamawi itu adalah suatu kerangka. Agamawi itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan karena kita mencerminkan roh kita yang tunduk kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kepada firman-Nya kita mengaminkan ini. Ini adalah spiritualitas kita. Kita harus tuangkan ini dalam tindakan-tindakan agamawi. Selama ini mungkin kita mengeluarkan tindakan-tindakan agamawi ini dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam simbol-simbol, kita berpakaian, kita mengadakan perayaan-perayaan. Nah, tetapi di tengah-tengah kondisi sekarang, kita tidak bisa membuat suatu ibadah yang besar berkumpul bersama-sama. Kita tidak bisa gunakan gedung gereja kita yang besar dan megah bersama-sama. Tetapi simbol-simbol keagamawian ini harus terus kita jalankan. Bagaimana kita menjalankannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, simbol-simbol yang harus kita jalankan adalah kepedulian kita terhadap sesama. Saya ingin mengajak kita semua jemaat di Kedaung Wetan, sungguh-sungguh lakukan praktek agamawimu, bukan hanya dalam kepalsuan, tetapi karena spiritualitas kita, roh kita yang tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan dalam bentuk kemanusiawian. Bagaimana bentuk kemanusiawian yang kita lakukan? Kita berdoa bagi pejuang-pejuang kemanusiaan yang sedang bergumul di rumah sakit recovery karena coronavirus ini. Rumah-rumah sakit isolasi membutuhkan tenaga medis. Mereka dalam keadaan hancur dan mereka berjuang mati-matian karena banyak tenaga medis kita yang telah terpapar. Hamba-hamba Tuhan yang begitu mencintai jemaatnya, jemaat-jemaat yang terpapar pun hamba Tuhan berani mendatanginya, mendoakannya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga sudah mendahului dari kita. Mereka adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Karena itu apa yang kita bisa perbuat? Mari, kalaupun kita tidak bisa menjadi tenaga medis, kita bisa berdoa bersama. Tiap malam kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama. Berikan kekuatan kepada para tenaga medis. Biarkan Tuhan menyatakan anugerah dan kasih-Nya. Kita tidak lagi bisa sombong terhadap praktek agamawi kita masa lalu. Tetapi saat ini, praktek keagamawian kita adalah dalam bentuk kemanusiaan. Jauh itu dibutuhkan sekarang. Simbol-simbol kasih kita, mari jangan hanya kita kenakan di baju, dikalung dengan penuh kebanggaan, tetapi mari kita nyatakan itu. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mengatakan, oh, kami tidak bisa jadi tenaga medis. Kami ingin berbuat lebih lagi. Kalau Bapak, Ibu ingin berbuat lebih lagi, marilah
Tolonglah jangan borong sembako. Tolonglah jangan beli alat-alat pelindung diri sampai berlebihan. Sehingga orang-orang yang membutuhkan kesulitan. Janganlah melakukan perdagangan-perdagangan yang menggunakan kesempatan-kesempatan mencari untung yang berlebihan. Coba bayangkan, coronavirus ini bisa dikalahkan dengan imunitas kita ketika kita mengkonsumsi vitamin C yang sangat baik. Coba kita cari vitamin C, kita akan kehilangan. Harga buah-buahan naik. Pasar-pasar tradisional sedang ditutup. Bahkan negara-negara lain kita lihat, mereka pun juga terjadi kekacauan-kekacauan. Bagi kita orang-orang yang mempraktekkan kerohanian kita di dalam Kristus, mari kita tetap tenang. Kita jaga dalam doa, kita saling menguatkan sesama saudara seiman. Karena ini jauh lebih penting. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, waktunya bagi kita untuk saling tolong-menolong. Waktunya bagi kita untuk saling memperhatikan. Waktunya bagi kita membangkitkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan di dalam Kristus Yesus. Inilah bait Allah kita. Inilah agamawi kita yang kita bangun karena spiritualitas kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut dan jangan gentar. Semuanya Allah izinkan menimpa kita, karena Allah mempunyai suatu rencana yang besar dalam kehidupan ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Oh, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin sudah ada yang masuk pokok-pokok doa? Belum? Ya, ya, tidak apa-apa. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Kita angkat suatu pujian. Sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Allah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami hanya kawanan kecil di dunia ini Bapa, tetapi kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Dan hari ini kami berdoa khusus bagi Mama Lita Tuhan, yang sedang bergumul, bagi anak cucu dan menantunya Tuhan, agar sungguh anak cucu dan menantunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pergumulan-pergumulan hidup mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, sungguh Kau nyatakan. Amin. Bagi kami semua jemaat yang di Kedau Metan Tuhan, yang dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau juga senantiasa menyertai mereka. Amin. Biarkan damai sejahtera-Mu turun atas mereka Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan coronavirus ini. Karena kami percaya Tuhan, dia bisa ada di dunia ini. Engkau yang izinkan dia ada. Dan di baliknya, roh-roh kematian yang di baliknya itu, Engkau dengar coronavirus, roh kematian yang ada di baliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan dan kami hancurkan roh kematian-Mu itu. Sengat-Mu Berikan kesembuhan. akan muncul. Engkau tidak akan mampu lagi. Amin. Engkau menarik orang-orang dalam kematian. Tapi kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam kuasa Allah Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang sungguh perkasa. Pelihara kami semua Tuhan. Berkati kami semua dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Ya, Yesus. Penyertaan-Mu kami butuhkan Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus, haleluya. Biarkan Tuhan, roh kami senantiasa hanya sujud, hanya berlutut, hanya menyembah kepadamu. Karena hanya Engkau yang kami takuti Tuhan, yang bisa mengambil nyawa dan memasukkan kami ke dalam neraka, ataupun memasukkan kami ke dalam sorga. Engkaulah yang punya kuasa atas itu semua. Terhadap hal-hal yang lain kami tidak takut Tuhan. Mereka pun paling mampu hanya bisa mengambil nyawa kami. Tapi urusan kami berada di dalam kekekalan, mereka tidak mampu. Engkau yang lebih berkuasa Tuhan. Ya. Karena itu kami lebih sujud, kami lebih hormat, kami lebih menaklukkan diri. Kami menyerahkan kehidupan kami semua Amin. ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa dan Glory perkasa. buat Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Amin. Sukacita-Mu, Amin. biarkan berkat-Mu senantiasa ada pada kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjaga kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi. Amin. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Amin. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Hari ini dengan segala kesukacitaan, kami membawa dan kami menerima segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagi kami di kayu salib, memberikan kami pengampunan dosa, Terima kasih. keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia, langit baru dan bumi baru. Dan Allah Roh Kudus yang beserta dengan kami. Dia yang menopang kami, dia meneguhkan kami, dia menguatkan langkah-langkah kami untuk kami menyatakan kasih kepada sesama. Amin. Oh haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan kita bersama-sama telah menaikkan ibadah kita. Dan untuk minggu depan, karena adalah awal bulan April, kita bersama-sama beribadah dan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kasih, perjamuan kudus. Nah, untuk itu, roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus akan kami siapkan di sekretariat gereja. Jadi sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mulai dari sekarang yang ada waktu hubungi petugas-petugas gereja, ketua-ketua kawanan kecilnya untuk minta anggur dan roti perjamuan kudusnya ini. Misalnya kalau Bapak dan Ibu di rumah ada 7 orang,
mintalah 7 atau 8 atau 10 ya untuk minggu depan kita bersama-sama. Tetapi kalau Bapak atau Ibu, saudara-saudari begitu jauh dari kami, ada di luar pulau, saya tidak menghalangi, tetapi mungkin bisa mempersiapkan sendiri. Ya, apa saja pun bisa kita pakai. Roti kita bisa pakai, roti yang berbagai merek apapun. Kalau tidak ada anggur perjamuan, tidak masalah. Yang penting Bapak dan Ibu memegang cawan perjamuannya itu. Amin, ya. Nah, karena kita tahu sakramen ini juga adalah perbuatan-perbuatan agamawi, tetapi dia ini adalah ungkapan spiritualitas kita yang dalam. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh kita melakukan praktek-praktek ini. Karena ketika kita mentaati melakukan praktek-praktek ini, maka kuasa dan berkat Tuhan pun akan turun atas kita. Penyertaannya, damai sejahteranya akan turun atas kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mulai sekarang hubungilah ketua kawanan kecilnya, ataupun juga boleh hubungi dengan saudara seiman yang lain, ya, aktivis-aktivis di gereja. Mereka sudah kita salurkan roti perjamuan dan anggur untuk perjamuan kudus untuk minggu depan. Komentar apapun, mari buat di Facebook atau di WA group, ya. Dukungan doa apapun juga mari buat di sana, ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati, saudara.